Bapa, senantiasa kami boleh bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu atas napas hidup hari ini. Begitu pula kami boleh bergerak, boleh beraktivitas, boleh bersekutu dengan Engkau, beribadah secara pribadi, beribadah berkelompok, beribadah bergereja, dimanapun kami berada, di semua tempat. Karena Tuhan tak terbatas ruang dan waktu, kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Satu-satunya kekuatan dalam hidup kami, dalam segala aspek hidup manusia yang butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami takkan ada di dunia ini. Karena siapapun manusia tidak ada yang bisa menciptakan nafas dan kekekalan. Karena semua yang hidup yang telah ada itu dari Tuhan. Tak ada seorang pun manusia bisa menciptakan ikan, burung-burung, manusia, bahkan semua tumbuh-tumbuhan dan makhluk secara sempurna dan banyak itu. Karena hanya semua rahasia itu ada pada Engkau. Biarlah semua orang bisa meneliti seperti ilmuwan yang melihat semua pekerjaan Tuhan. Tetapi janganlah mereka melupakan Sang Pencipta itu sendiri dan kepintaran dan otak, karena semua itu berasal dari Engkau. Otak manusia, kepintaran, bahkan roh spirit manusia itu berasal dari Tuhan yang telah menjadikan segala sesuatunya. Tanpa semua itu manusia takkan bisa hidup. Jika manusia punya akal dan pikiran, tidak akan bisa hidup tanpa roh, karena semuanya berasal dari Engkau. Karena itu patutlah kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, baik secara pribadi, di mana-mana tempat. Jika kami hidup dalam kebaikan, kekudusan, kedamaian, dan pertobatan setiap hari, supaya kami melekat kepadamu, takkan membatasi ruang dan waktu, takkan terbatas oleh mulut-mulut kotor orang-orang penghujat. Siapapun kami, tetaplah kami mau mulut kami dibenarkan, disucikan, ditahirkan, supaya tidak lagi keluar kata-kata kotor, hujat kepada sesama, kepada orang lain, apalagi kepada penghujat dan kepada Tuhan yang Maha Kudus. Orang-orang yang belum mengenal Engkau, ataupun mereka telah mengenal tetapi mereka lari karena keadaan dunia ini, biarlah hanya Tuhan saja yang berperkara dengan mereka, bukan kami. Kami tidak berhak menghukum siapapun, karena hanya Tuhan satu-satunya yang berhak untuk semua ini. Baik dosa yang sengaja dilakukan, pelanggaran, murtad, lari dari iman yang mula-mula, dan telah pergi kepada penyesatan, kepada kegelapan, kepada penyembahan berhala, kepada dunia, pada hal-hal yang menjanjikan. Itu semua hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi dan mengadili, karena kami hanya sebagai manusia yang bisa untuk menegur, menasihati, bahkan membimbing mereka kepada kebenaran, kebaikan, dan juga kasih yang nyata. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kembali kami mau membaca firman-Mu, terutama firman yang hidup di dalam kami, yang butuh Roh Kudus untuk menerangi setiap hikmat firman-Mu, supaya kami mengerti memahaminya. Amin. Pembacaan kita pada siang dan sore ini terambil dari Ayub 3 pasal 1, Ayub pasal 3 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-26, dengan perikop keluh kesah Ayub yang berbunyi demikian. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya, maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biar hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Elohim yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan, dan janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kekirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan nasihat-nasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang?
Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur, kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Elohim. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Demikianlah kita mendengar kisah keluh kesah Ayub hari ini. Biarlah itu menjadi peringatan akan kita, supaya kita jangan bersungut-sungut, supaya kita tetap di dalam terang Tuhan dan bersuka cita atas apapun yang terjadi pada hidup kita, karena tubuh kita itu hanyalah seonggok debu dan tanah pasir, dan akan kembali menjadi debu dan tanah. Tetapi hanya napas dan kekuatan yang beri hidup itulah yang akan memberikan kita kekuatan bergerak, beraktivitas sehat dan kuat, karena perlindungannya yang ilahi. Bapa di surga, terpujilah namamu untuk selamanya. Biarlah kami selalu belajar dari setiap apa yang kami dengar setiap hari, menjadikannya hikmat dan rema, berjalan di dalam terang firman-Mu, karena Engkau adalah terang. Biarlah kuat kuasa-Mu menyertai kami dalam Kristus Yesus, dan Juru Selamat kami, yaitu Roh Kudus, yang memberikan jiwa kami kepada pertobatan, penolong yang setia, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Elohim Bapa telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sehingga semua orang yang peroleh kehidupan kekal tidak akan binasa, tetapi selamanya hidup dalam terang. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Bapa yang maha kasih, maha mulia, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati para subscriber saya dimanapun berada. Immanuel. God